Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Betul sekali, ini adalah Chery Omoda 5. Tapi ini beda dari yang sebelumnya udah diulas sama Aris, yang varian flagship, yang RZ. Ini adalah varian Z. Ini harganya yang lebih murah dan harganya 334,8 juta ya Mas Bowie. Dan itu artinya berbeda atau lebih murah 70 juta dibanding kakak variannya. Betul. Dan kita bisa bilang teman-teman, meskipun dia lebih murah dan tentu saja fasilitasnya lebih sedikit dibanding yang paling lengkap. Iya. Tapi ini adalah deal breaker nih. Ini bisa jadi mobil yang sangat menarik dan paling tinggi value-nya dibanding yang Jepang sama yang Korea. Iya. Kalau dibanding Jepang misalnya Honda HR-V, Suzuki Grand Vitara, Hyundai Creta, Kia Seltos, termasuk ya sama Toyota Yaris Cross. Toyota Yaris Cross, Jepang dan Korea, Koreanya itu rivalnya. Ini adalah mobil dengan apa ya, nilai yang lebih tinggi menurut kami. Dan sekarang kita pengen jelasin kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya dan apa yang ngebuat dia pantas untuk teman-teman pertimbangkan kalau nyari SUV atau crossover di kelas ini. Ini ulasannya. Kita mulai dari tampilannya dulu teman-teman. Varian Z itu kehilangan aksen-aksen merahnya varian RZ. Jadi kelihatannya lebih simpel kalau menurut saya ya. Cuma masalahnya gimana ya, desainnya Chery Omoda 5 itu progresif banget. Mungkin dari teman-teman ada yang pro kontra sih. Ya, itu juga yang gua rasain Han sebenarnya. Jadi saya teman-teman termasuk orang yang lebih suka dengan selera biasa-biasa saja. Dan ini seperti tadi Rehan bilang sangat progresif. Butuh waktu untuk mencerna misalnya desain grillnya gitu ya. Kemudian ini untuk sebuah SUV dia sangat pipih gitu ya kan, kayak shooting brake jadinya kan. Dan lebar juga kan. Dan lebar juga. Jadi awal pertama ngelihat Chery Omoda 5, baik yang RZ maupun yang ini desainnya berani banget ya. Berani banget. Saya pikir seiring waktu bisa diterima nih. Ternyata enggak. Saya tetap kurang cocok sama selera. Jujur saya lebih suka desainnya model kayak Honda HR-V atau Suzuki Grand Vitara yang baru gitu ya. Saya lebih suka desain rivalnya. Tapi ini teman-teman, tetap ada orang yang suka dengan desain seberani ini. Seunik ini. Seunik ini. Dan gini, dibanding sama yang RZ nih Han, dengan hilangnya aksen merah yang bahkan sampai di velg, ini malah ngebuat dia jadi lebih masuk akal. Iya, jadi lebih masuk akal sih. Jadi kelihatan lebih gimana ya, clean gitu ya. Tapi agak kurang sedikit sporty sih, meskipun ya dia dapat aksen-aksen kayak karbon gitu di samping sama aksen di doang mirror, aksen tapi doang. aksen ya itu sih masih kerasa sih sportinya. Dengan aksen yang lebih sedikit warna merahnya atau bahkan nggak ada sama sekali gitu ya. Ini udah tinggal blue turquoise ya namanya, atau turquoise blue gitu ya. Kemudian velgnya warna hitam, dia jadi lebih kuat kesan sporty dan elegannya. Nggak hanya sporty garis keras banget seperti yang RZ. Dan ini mobil biasa teman-teman, bukan mobil elektrifikasi kayak hybrid atau bahkan mobil listrik. Tapi dengan pemilihan warna seperti ini, desain yang seprogresif ini, velg warna hitam, ini jadi mobil biasa yang paling terlihat luar biasa buat gua yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin kalau di jalan pasti akan ngelirik nih. Dari desain kelihatan juga nih atap-atapnya teman-teman sampai ke belakang. Di bagian belakang pun juga yang lebar banget, Han. Tadi kita sempat jalan berdampingan dengan Honda HR-V. Tapi yang SE, bukan yang RS. Bukan yang RS. Intinya adalah, ini kelihatan lebar, teman-teman. Dia nggak hanya kelihatan lebar, tapi juga memang lebar. Memang lebar. Gitu. Dan dia dengan pipihnya itu kelihatan lebih, gimana ya, tadi balik lagi sih, unik lagi. Tapi di luar soal desain yang mungkin itu selera gitu ya. Kalau soal kualitas, kita appreciate sama ini mobil dibuat dengan sangat baik teman-teman. Termasuk celah-celah antar komponennya. Ini shotline-nya bagus banget sih. Terus kemudian kualitas panel-panelnya. Ini mobil Cina yang paling bagus secara brand ya. Secara brand ya. Karena ini mobil Cina nih. Jadi mobil Cina tapi dibuat di Indonesia. Gitu. Tapi secara brand, ini adalah brand mobil Cina yang paling solid. Salah satu yang paling solid, yang paling oke lah ada di Indonesia sampai saat ini. Kita bisa tahu kalau dibanding misalnya sama DFSK, dibanding sama Wuling, mereka sudah bagus, sudah lebih baik dibanding yang dulu. Tapi untuk yang sekarang,
Chery bisa memberikan kualitas buatan yang bisa menyamai mobil-mobil yang udah lebih dulu hadir di Indonesia, kayak mobil Jepang atau mobil Korea gitu ya. Jadi secara desain mungkin bukan selera gue nggak suka, tapi build quality-nya bagus. Gitu teman-teman. Oh ya Mas Bowie, ya. Ini ada perbedaan sedikit nih antara yang RZ sama yang Z. Ya. Yang pertama nih, kamera nih. Hanya ini? Hari ini cuma ini doang. Iya, karena nggak ada di kanan kiri. Kalau di RZ kan ada kamera 360, ya. Ini cuma kamera mundur aja. Sama, nih. Kalau kita buka, manual. Teman-teman. Jadi nggak ada apa-apa, ada sendal. Maaf. Kalau yang RZ pakai elektris. Iya, pakai elektris dan dia kalau nggak salah udah bisa dari itu juga ya, dari head unit. Iya, tapi teman-teman nih ya, ini permisi maaf saya singkirin dulu. Ini kelihatan ya. Bang Rian silakan dideketin Bang Rian. Ini soal build quality-nya, material yang digunakan padat gitu ya. Lalu kemudian dilapis sama bahan yang bisa memberikan feel kayak mobil mahal. Dan gue juga suka garis-garisnya ini nih. Iya. Bener-bener presisi. Iya, ininya ya. Mestinya ya Han ya, dengan build quality seperti ini, mestinya nanti teman-teman akan kita tunjukin lebih detail bagian dalam yang lain. Iya. Tapi intinya dengan build quality seperti ini, mestinya mobil Cina masuk dengan ini duluan nih. Iya. Untuk mengubah persepsi masyarakat dan mungkin teman-teman yang juga lagi nonton, bahwa mobil Cina itu bukan mobil murah yang kayak dulu. Iya. Tapi mobil value yang kayak sekarang. Iya. Jadi dia nggak terlalu mahal, tapi build quality-nya bisa ngimbangin, kira-kira gitu ya. Ini oke sih. Oke banget. Ini oke banget. Dan kita kasih tahu di dalam ini ada apaan. Ini jadi di atas ban serep yang space saver itu masih ada kompartemen lagi yang tipis teman-teman. Tapi kelihatan ya, ini jadi nggak hanya panel tipis gitu aja nih. Seperti dibuat dengan lebih niat. Iya, lebih niat. Ya. Dan ini busanya juga tebel ya. Iya. Untuk penutup, dan itu akan berpengaruh juga ke kekedapan kabin. Iya. Termasuk ini partisinya bisa dilepas teman-teman. Wow. Ini ukuran kargonya cukupan teman-teman, nggak terlalu besar tapi juga jelas nggak kecil. Dan kalau butuh ekstra kargo, ini bisa dibuka juga. Kelihatannya ini jadi bisa lebih tinggi, tapi ini mesti disimpan di rumah. Dan pelipatan bangkunya lantai rata yang ada rasio 60-40 teman-teman. Jadi masih bisa bawa teman atau penumpang lain lah ya Han ya. Iya, jadi nggak ada yang ngorbanin something lah. Tapi gini Han, ini yang rasio 40 ini di sebelah kanan. Iya, ini agak unik ya. Biasanya tuh kan yang 40 sebelah kiri. Ini mungkin karena ngikut dari yang setir kiri nih. Yang dari Cinanya ya? Iya, dari Cinanya. Belum di switch lah. Kita masuk ke interiornya Chery Omoda 5Z. Dan ini langsung kelihatan nih build quality. Build quality-nya bagus banget. Wow, ini garis-garis per komponen itu benar-benar presisi. Dan juga kalau dipegang setirnya itu enak banget, dia full leather. Dan juga ini joknya udah campuran ya. Campuran antara full leather dengan fabric. Kombinasi. Kombinasi. Dan yang paling oke-nya lagi adalah ini desain ini sporty banget. Bucket. Iya. Jok pocong, karena nggak bisa dinaik turunin. Tapi enak dilihat ya teman-teman. Yang pasti adalah highlight terbesar soal kualitas buatan. Kita mungkin akan mengadjust ekspektasi ketika berurusan dengan mobil brand China, brand Cina, brand Tiongkok, brandnya ya. Iya. Tapi ternyata yang Chery berikan ini menurut kita nih teman-teman bisa setara atau bahkan lebih baik dari beberapa merek Jepang, merek Korea. Merek Korea juga. Dan ini baik secara looks, secara kepresisian, soal kualitas ini bagus banget. Dan bahkan ini sentuhan sweat nih. Iya, ini pun juga ada sweat di area wireless chargingnya teman-teman. Teman-teman kalau ada kesempatan, kalau misalnya bisa ke dealer misalnya Honda HR-V atau Suzuki Grand Vitara, lalu kemudian ada kesempatan untuk ke dealernya Chery Omoda buat ngebandingin supaya bisa dapat feel apa yang kita lagi bahas sekarang,
dapat perspektif kalau soal kualitas ini bener-bener oke. Jadi kita nggak bisa ini ya Han, udah nggak bisa lagi meragukan, menatap sebelah mata. Menatap sebelah mata ya. Iya. Ini udah pasti sangat-sangat bagus. Tapi soal fitur ya, Omoda 5Z ini lengkap, minus apa yang didapat sama RZ. Iya. Sebenarnya banyak sih yang dikurangin. Banyak. Selain tadi udah dibahas, dia nggak ada power tailgate, nggak ada kamera 360, dia juga nggak ada sunroof ya? Iya, sunroof ini nggak kelihatan, sama audio Sony belum dapat. Iya, yang 8 speaker Sony ya. Lalu dia belum dapat lampu sen sekuensial sama lampu automatic lamp, tapi itu menurut kita agak gimmick sih. Iya, iya. Sama ini spion pun juga nggak ada penghangat. Spion juga nggak ada penghangat. Ya, dikit-dikit lah, tapi nggak semua yang didapat mobil-mobil Jepang yang harganya lebih mahal itu di sini juga ternyata ada loh. Memang dia banyak perbedaan yang dia nggak punya dibanding sama yang RZ. CZ ini ya, termasuk dia nggak ada acoustic glass. Padahal ini aja udah kedap nih. Ini udah kedap banget. Dia nggak punya acoustic glass, terus juga open door lightnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi intinya gini teman-teman, oke, dia sudah lebih sedikit fiturnya dibanding sama kakak varian yang RZ. Tapi ini tetap banyak banget. Banyak banget. Karena ini teman-teman, ini ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada wireless charging. Dan ada voice assistant-nya juga. Ada voice assistant-nya juga buat perintah suara. Terus kemudian dia punya ADAS. ADAS apa aja, Han? ADAS-nya ada adaptive cruise control, ada lane keep assisting, ada emergency lane keep assist, ada lane departure prevention-nya juga, lalu ada banyak sih. Kalau di satu-satuin banyak banget gitu. Tadi dia masuk ke sini bisa dinyalain dulu mesinnya supaya AC udah nyala biar dingin. Ada remote engine start. Kemudian masuk ke sini cukup tap in jari aja, remote nggak usah dikeluarin. Nyalain mesin pakai tombol, lalu kemudian AC digital, dan ini pakai kapasitif nih. Iya, kapasitif ya. Cuma masalahnya kapasitif adalah kalau misalnya kita lagi ngatur di head unit suka kesentuh ya ganggu juga sih. Terus dia ada mode berkendara juga, dia ada electric parking brake, ada auto stop. Brake hold maksudnya, ya, auto brake hold. Dan ini teman-teman, di kompartemen tengah ini ada console box, dia punya ventilasi untuk mendinginkan udara, ada chillernya. Jadi ya bisa buat naruh minuman supaya dinginnya nggak terlalu cepat panas, kira-kira gitulah. Dan ini bentuknya kan sporty kan, Han? Iya. Tapi ini nyaman teman-teman, karena empuk banget nih, busanya empuk banget. Jadi apa ya? Ini benar-benar di luar dari ekspektasi kami. Kita memang berharap banyak sama yang RZ karena dia flagship, dia sebagai etalase yang paling depan gitu, yang paling mahal. Tapi ternyata yang varian Z pun juga bisa memberikan keistimewaan itu. Dan ini kemarin gue udah coba parkir mundur, Han, malam-malam. Gambarnya terang. Mantap. Lalu kemudian ambient light-nya nih oke banget nih. Ini ada grafisnya nih di dashboard. Ya. Lalu dia juga ada fast charging. Charging. Teman-teman yang tergantung hidupnya seperti kami terhadap ponsel gitu ya, buat ngecek traffic, Google Maps gitu misalnya, buat dengerin musik, Spotify gitu misalnya, atau ngecek presentasi gitu misalnya. Baterai mesti selalu penuh, dan pengisiannya ini nggak hanya wireless charging seperti yang tadi kita sebut, tapi juga dengan fast charging. Sama ada nih colokan port lighter di bawah 12 volt. Iya. Nah, ini konsol tengahnya nih, teman-teman. Ini kan memang kelihatan tinggi nih. 2 lapis. Oke, mungkin tempatnya asik gitu ya, termasuk ada kompartemen buat docking chargingnya gitu ya, yang dengan sweat. Kok cuma segini tempat menaruh barangnya, tapi ternyata di bawahnya ada lagi tuh, dan ini lumayan besar. Gitu. Pengaturannya ini manual. Kalau yang RZ itu kan yang RZ itu ini juga manual. Ini manual, tapi kalau yang RZ joknya electric seat. Gitu. Mantap sih. Mantap untuk harganya. Airbagnya 6. Airbagnya 6. Depan kanan kiri seperti biasa, lalu kemudian side dan curtain. Gitu. Dan kita pengen tunjukin yang di bagian belakang posisi duduknya kayak gimana, ya. Yuk. Sekarang kita pindah ke belakang teman-teman, dan di belakang ini joknya empuk banget. Kalau buat duduknya nyaman banget ya. Masih kayak di depan. Masih kayak di depan empuknya. Dan dari segi ruangan legroom ya. Ini
lumayan oke. Saya 165 cm. Ini udah diatur ke ketinggian saya ya, dan ini masih ada ya 9-10 jari lah. Termasuk ini Han, termasuk bentuk sandarannya itu cekung. Nah, dia ada cekungan sedikit ya. Jadi memaksimalkan legroom teman-teman. Nah, catatannya adalah, ini teman-teman kelihatan ya, ini mata saya aja udah di atas frame pintu gitu ya. Dan saya bisa melihat garis atap. Kebayang berarti bahwa ini headroomnya terbatas. Karena dari desain dia melandai lalu kemudian rendah. Ini potongan emang bukan, gue tutup ya Han. Oke. Bukan yang SUV murni menurut kita ya, tapi lebih ke crossover. Dan konsekuensinya legroomnya oke, karena dia memang lega, termasuk bentuk bangkunya yang cekung. Iya. Tapi secara headroom dia terbatas. Jadi kalau teman-teman yang lebih senang berselonjor gitu ya, kaki mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau yang biasa tegak atau memang tinggi, headroom itu bisa menjadi masalah tersendiri. Gitu ya. Yoi. Masih di bagian belakang teman-teman, yang kita suka adalah ini joknya sudah ISOFIX, lalu kemudian ada armrest yang disertai dengan cup holder, jadi kompartemen ekstra ya. Lalu ada ventilasi dan ada slot buat isi daya. USB. Gitu. Nah, build quality-nya sekali lagi ini sesuatu yang kami suka, kami appreciate dari awal, dan yang mudah-mudahan teman-teman yang mungkin bisa nyobain entah di mana, baik di dealer atau mungkin ketemu gitu ya. Cuma yang mesti kami sampaikan juga adalah soal aromanya teman-teman. Ya mudah-mudahan kalau teman-teman punya sempat untuk mampir ke dealernya atau ke showroomnya atau dimanapun pameran, bagian dalamnya itu nggak bisa kita jelaskan. Wanginya itu kayak bener-bener mobil Eropa banget. Nggak bisa dideskripsiin, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa nyium. Jadi ini kayak apa ya? Kayak mobil Eropa kali ya baunya ya. Iya, mobil Eropa banget ini. Iya, dan kita teringat sama aroma yang terasa mahal. Iya, gitu. Premium. Di luar dari soal build quality, dari desain, soal kenyamanan yang empuk, ini safety feature-nya juga bagus. Tadi kan ada 6 airbag, lalu ini ada 3-point seat belt di buat 3 penumpang, lalu dan kemudian ada 3 headrest di bawah. Iya. Ada di atas. Jadi value-nya bagus dari soal safety feature. Gitu. Oke, sekarang kita mau bahas rasa berkendara dari Chery Omoda 5 varian Z yang menurut kami lebih menarik daripada yang varian RZ. By the way teman-teman, ini mobil kan sporty banget ya. Yeah. Kita perlu ceritain apakah dengan tampang yang sesporty itu dari luar, rasa berkendaranya akan seperti apa. Dan kita mesti cerita dulu mulai dari mesin. Ini mesin 1.5 turbo ya Han? Iya, 1500 cc turbo 4 silinder dengan tenaga 145 dk dan torsi 230 Nm. Itu gede ya teman-teman. Tapi memang kalau dibanding sama Honda HR-V yang RS, ya, dia masih kalah gede ya Han? Ya, pasti kalah gede karena yang HR-V RS itu 170-an dk dan torsinya 240 Nm. Udah agak gede ya kan. Tapi gini teman-teman, yang kita bisa sebutkan adalah ini mobil dengan harganya ini sebenarnya setara dengan HR-V termurah yang bukan 1.5 turbo. Bahkan lebih murah dari HR-V termurah. Iya, secara harga. Secara harga. Dia lebih murah dari HR-V termurah. Dari Grand Vitara termurah juga masih lebih murah. Dari Yaris Cross termurah juga masih termurah. Dan bahkan dia harganya nih setara dengan Hyundai Creta varian Trend IVT. Sehingga secara value gini teman-teman. Ini kalau dengan harganya, ini adalah mobil pemilik tenaga terbesar, ya kan? Sehingga kita bisa berekspek kalau dia akan punya kecepatan yang bagus dalam soal akselerasi. Iya. Dan kenyataannya teman-teman, 0-100 km/jam akselerasi dia bisa tuntas dalam 9,4 detik ya kalau nggak salah ya. Iya, 9,4 detik. Itu kenceng banget. Kenceng banget. Dan ketika kita lanjut di tes efisiensi di rute dalam kota yang macet gitu ya, 22 km/jam dan itu termasuk rendah, dia dapat 11,9. Iya. Itu acceptable tuh. Acceptable. Dia nggak yang sangat irit tapi jelas nggak boros. Kita bisa menerima itu dengan sangat baik. 11,9 udah kayak 12 km per liter, macet-macet, oke dong. Oke banget itu. Kalau tapi
Ya rute tolnya sih. Nah, rute tol dengan kecepatan 90 km per jam, dia dapat 13-an km per liter ya. 13,3 km per liter. Jadi gini teman-teman, untuk sebuah mobil masa kini dengan segala teknologinya, katup variabel, transmisi yang udah CVT gitu-gitu, kita berharap sebenarnya dia bisa di 15-an minimal sampai 18-19 km per liter, tapi ternyata enggak. Ya dia kenceng, dalam kota kita bisa terima, tapi ternyata di rute tol menjadi kelemahan yang kita lihat. Iya. Gitu. Nah, di luar dari soal performa, soal rasa berkendara, ini adalah mobil yang sangat solid teman-teman. Semuanya enak banget, termasuk ini bobot setir bisa diubah nih Han. Iya, bisa diubah. Satu-satunya di kelasnya. Satu-satunya di kelasnya, jadi ada 2 mode ya, comfort sama sport. Nah itu cuma setir doang sih. Iya. Dan bobotnya, ini kalau comfort nih enteng rasanya. Tapi kalau di set yang sport gitu, bobot setirnya jadi lebih berat. Bener, ini nggak ngeubah mobil bisa bermanuver jadi lebih tajam, nggak. Karena hanya bobot setir kan untuk olah kemudi. Tapi ngebuat pengemudi jadi lebih pede ketika di kecepatan tinggi karena lebih solid kan. Lebih solid. Gitu. Dan nggak cuma itu modenya. Karena ada mode berkendara juga, Eco sama Sport. Kalau di Sport jadi lebih responsif lah. Tapi gini teman-teman, dimulai dari karakternya dulu. Ini mobil si Omoda ini karakternya mirip dengan Tigo, iya kan? Si Chery kayaknya secara keseluruhan punya set suspensi dan sasis yang orientasinya ke kenyamanan, teman-teman. Iya, kenyamanan. Jadi kalau misalnya kita ketemu ke speed bump atau speed trap, emang enak itu merendamnya. Enak rasanya, iya. Lebih nyaman dan joknya pun juga empuk gitu joknya ya. Empuk. Dia lebih nyaman, kedap juga, bantingan suspensi empuk gitu-gitu ya, nyaman. Tapi ada konsekuensinya. Ketika kita bermanuver, ketika kita membelok cepat atau pindah lajur gitu ya, memang terasa limbungnya. Iya, kerasa banget body rollnya. Ya, kita nggak bilang bahwa ini body rollnya parah banget, nggak sih. Tapi memang kalau dibanding sama Honda HR-V, ya dia baru terasa kalau ya dia lebih limbung dibanding rivalnya. Gitu. Tapi buat teman-teman yang suka dengan kenyamanan, buat saya ini adalah salah satu mobil yang paling oke di kelasnya untuk memberikan kenyamanan. Tambah lagi nih Han. Iya. Ini kan turbo ya? Iya, turbo. Minim banget rasa lag-nya. Coba gas. Nah, nggak butuh waktu lama untuk mesin mengerahkan tenaga gitu. Iya, benar-benar. Kerasa banget ya. Jadi langsung set gitu. Nggak ada mikir dulu baru ini baru nge-lag. Langsung ya. Nah tuh keluar tikungan langsung digas, lalu kemudian dia berakselerasi. Jadi ya mungkin dia bukan yang paling sigap untuk membelok seperti HR-V, tapi dia sudah memberikan banyak kelebihan. Dimulai dari kenyamanan, kekedapan, sama ya soliditas rasa berkendara ini. Iya. Dan teman-teman sekarang kita akan coba salah satu fitur ADAS-nya, yaitu Lane Keeping Assist ya. Ya, Lane Keeping Assist. Intinya adalah ini mobil punya kemampuan secara otonom, secara semi-otonom, secara otomatis untuk ketika sistem mendeteksi bahwa ini mobil sedang melenceng yang ditandai misalnya kita pindah lajur tanpa nyalain sen, maka sistem akan berusaha mengoreksi arah mobil balik lagi ke jalan yang benar. Iya, jalan yang benar. Balik lagi ke jalur yang benar. Iya. Syaratnya adalah jalannya perlu ada marka yang bisa terbaca dengan jelas oleh kamera. Dan dia aktif di kecepatan di atas 60 biasanya. Ya misalnya kayak gini ya. Ini markanya udah cukup nih Han. Ya, ini markanya udah kelihatan nih. Kita lihat ya. Belum, coba naik lagi. Naik kecepatan. Oh iya, tadi belum 60 ya. Belum 60. Gua coba di kecepatan lebih tinggi berarti ya. Memang agak ngeri-ngeri sedap nih percobaan kayak. Nah ini udah 64. Nah, ini udah kebaca. Nah ini kelihatan tuh. Ada getaran dulu setir buat warning. Tapi setir tadi udah mengkonter tuh teman-teman. Sekali lagi ini bukan full otonom tapi semi otonom, sehingga ini sebenarnya menginisiat aja supaya setir tetap dikendalikan oleh pengemudi. Istilahnya ngasih tahu lah ya. Iya. Biar pengemudi ini fokus nih, ini udah kemana-mana nih jalannya nih. Ya, tapi intinya mobil ini punya kemampuan secara otomatis untuk menginisiat setir balik ke lajur yang benar. Betul. Dan itu fungsi utama dari si Advanced Driver Assistance System yang
Nama fiturnya adalah Emergency Lane Keeping dan Lane Keeping Assist. Nah, kemudian kita coba fitur Adaptive Cruise Control, teman-teman. Intinya adalah ini cruise control yang bisa melajukan mobil secara konstan sesuai dengan kecepatan yang diset. Nah, tapi fungsi adaptifnya itu ngebuat meskipun dia sedang kita set di 80 km per jam, tapi kemudian ada mobil di depan yang larinya 50 km per jam, dia akan secara otomatis memperlambat laju nih. Jadi lebih nyaman kan, lebih aman. Ini kita coba ya. Ini kita coba, teman-teman. Set. Ini misalnya ini kita set di 70. Ini saya nggak ngerem nih, teman-teman. Kaki saya angkat, tapi dia menyesuaikan dengan kecepatan mobil di depan. Ini di sekitar 53-52 km per jam. Padahal Adaptive Cruise Controlnya itu kita set di 76 km per jam. Dia nggak ngegas, dia nggak ngerem. Dari pengemudi, dia melakukannya secara otomatis. Secara semi otonom. Ya. Tapi yang menurut saya impresif nih, Mas Bowie. Ya. Itu dia bisa ngebaca kendaraannya di instrumen cluster. Iya. Nah, jadi ada visualnya. Iya. Ini kalau digeser nih artinya udah nggak berada satu lajur dengan objek di depan, dia bisa meningkatkan kecepatan kan. Tapi ketika ada mobil lagi di depannya, saya nggak ngerem nih, teman-teman. Dia ngerem sendiri itu. Dia ngerem sendiri. Itu kehebatan dari Adaptive Cruise Control. Dan teman-teman, kita bisa sampai pada akhir ulasannya, kesimpulannya. Jadi ini adalah mobil yang secara value menurut kita itu tinggi. Karena ada banyak hal yang bisa kita appreciate ya, Han. Iya, sangat banyak malah. Bahkan kita bisa membangun perspektif bahwa mobil Cina itu juga bagus melalui si Chery Omoda 5 ini. Gitu, dimulai dari soal fitur, teman-teman. Dia bahkan bisa lebih lengkap meskipun dia bukan varian paling tinggi ya. Iya. Bisa lebih lengkap dari beberapa rivalnya. Apa aja, misalnya? Apalagi dari Grand Vitara, dari Hyundai Creta, dari Kia Seltos. Ya. Itu nggak punya ADAS, tapi mungkin ya ADAS-nya cuma di varian tertinggi aja. Iya, sementara ini yang di terendah pun sudah ada. Kayak Honda HR-V sih ya. Kayak Honda HR-V. Tapi sekali lagi, kelebihannya nggak hanya soal fitur tapi juga soal kenyamanan. Orientasinya dia lebih empuk bantingannya, joknya juga empuk, lalu kemudian karakternya lebih fokus untuk ke penumpang yang suka dengan kenyamanan. Iya, tapi ya sayangnya untuk handling ya jadi kurang nyaman juga. Dan tambahan lagi, teman-teman, di luar dari soal banyak kelebihan yang dari tadi kita appreciate, terutama soal build quality gitu ya. Dia tetap punya kekurangan yang teknikal, misalnya itu kaca belakang kan kecil ya, jadi visibilitas untuk melihat ke belakang itu terbatas. Lalu kemudian nih yang di bagian tengah kabin nggak ada lampu kabinnya, teman-teman. Jadi kalau nyari barang pas malam tuh susah. Soalnya cuma depan doang ya lampunya ya? Depan doang, dan itu pun juga nggak terang. Nah, tapi di luar dari soal kekurangan teknikal itu, dia punya handicap yang lebih besar menurut kami. Chery secara brand itu masih relatif baru, dan ini lawannya udah established semua nih. Iya. Ada Hyundai, ada Toyota, ada Honda. Itu agak sulit sih. Bagi kami secara produk ini bagus nih si Omoda 5, bahkan yang varian Z. Tapi karena Indonesia nih konsumennya masih dengan mindset yang lebih appreciate sama mobil-mobil yang lebih established mereknya, Chery jadi kewalahan menurut kami. Ya bener, akan punya kesempatan untuk mengembangkan after sales, mengembangkan brand image gitu ya, termasuk suku cadang dan lain sebagainya. Toh dia juga dibuat di Indonesia sehingga suku cadang besar kemungkinan untuk lengkap dan banyak gitu ya. Tapi tetap aja kalau dibanding Toyota, Honda, Suzuki gitu ya, Chery masih anak kemarin sore kira-kira begitu ya. Gitu. Lalu kemudian soal desain, ini dengan desain seprogresif ini selalu punya dua mata pisau lah. Dua mata pisau atau dua yang berkomentar. Antara yang nggak suka banget atau suka banget. Gitu. Kalau saya nggak sreg dengan desainnya, tapi yang ini udah jelas lebih menarik dibanding yang RZ karena lebih minim aksen merahnya. Lebih simple kelihatannya. Gitu. Dan secara keseluruhan kita bisa bilang bahwa teman-teman sebaiknya coba dulu. Cobain langsung. Untuk ngerasain build quality-nya, untuk ngerasain fitur-fiturnya, dan
di titik itu kita bisa bilang bahwa ya si Chery melalui Omoda 5 ini memang bisa mengubah persepsi orang tentang apa itu mobil Cina. Iya. Gitu good ya, start sih, good start. Gitu. Harganya terutama harganya 334,8 juta. Jauh banget itu. Mantep dengan banget. Harga segitu dia memberikan value yang sangat tinggi. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.